Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Setiawati, mahasiswi Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang, Program Studi Administrasi Publik. Di pertemuan pertama, Sistem Ekonomi Indonesia menjelaskan 2 poin, yaitu apa itu sistem, apa itu ekonomi, dan apa itu sistem ekonomi, yang sudah dijelaskan di materi tersebut dari beberapa para ahli. Dan di materi Sistem Ekonomi Indonesia ini, kita juga mempelajari bagaimana sudut pandang yang dianut setiap bangsa bersifat khas untuk membedakannya, dan kita juga mempelajari beberapa aspek untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia. Perekonomian suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem yang jelas. Karena itu, sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai pendorong terjadinya produksi. Sistem perekonomian yang baik dapat membuat pelaku ekonomi untuk terus menghasilkan barang atau jasa. Selain itu juga, sistem ekonomi bermanfaat untuk membantu mengkoordinasi seluruh proses dan kegiatan perekonomian masyarakat, membantu produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, membantu manajemen hasil produksi di lingkungan masyarakat, mengatur serta menghubungkan masyarakat dengan seperangkat kelembagaan dalam menjalankan perekonomian. Di materi pertemuan kedua, klasifikasi sistem ekonomi yang kita tahu dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan mekanisme koordinasinya dan ideologi. Apa itu mekanisme dan apa itu koordinasinya? Berdasarkan mekanisme dan koordinasinya terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi tradisi, ekonomi komando, ekonomi pasar. Berdasarkan ideologi, ada sistem ekonomi, kapitalis, dan lain-lain yang sudah dijelaskan di materi ini. Dan yang kita tahu di materi ini secara garis besar ciri-ciri kapitalis atau liberal adalah motif yang bagaimana menggerakkan perekonomian mencari keuntungan. Di pertemuan landasan sistem ekonomi Indonesia ini, kita lebih banyak mengarah ke peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ditentukan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bagaimana harus dilaksanakan dengan tujuan pokok ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan. Bukannya hanya itu saja, tetapi menjalankan berbagai kebijakan fiskal dan moneter dengan secara langsung dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Contoh penerapan ekonomi Pancasila pada setiap silanya. Penerapan pada sila pertama contohnya adalah koperasi syariah yang memiliki tujuan pada umumnya, yaitu memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Penerapan pada sila kedua contohnya serikat buruh yang merupakan suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan dieksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh. Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok elit. Penerapan sila ketiga, contohnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian. Contoh penerapan pada sila keempat yaitu praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui musyawarah mufakat. Selama ini memang belum ada landasan hukum formalnya, namun penggunaan musyawarah mufakat sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana sudah menjadi bagian penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Indonesia. Contoh penerapan pada sila kelima yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 26. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa terkecuali. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Di pertemuan mengenai materi unsur-unsur kebijakan ekonomi membahas tentang pertumbuhan ekonomi yang dimana di dalam materi ini mengandung 3 definisi untuk proses pendapatan per kapita dalam jangka panjang dan juga membahas kebijakan-kebijakan yang ada dalam ekonomi, di mana sebelumnya di materi landasan ekonomi Indonesia kita mempelajari tentang peraturan pasal per pasal. Segala kebijakan di materi ini dibahas dengan singkat, padat, dan jelas dari kebijakan harga upah, produksi hingga moneter, fiskal, dan lain-lain. Di pertemuan materi globalisasi ekonomi membahas tentang proses ekonomi dan perdagangan berjalan di mana setiap negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar. Materi ini juga membahas bagaimana terjadinya globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk-bentuk seperti globalisasi produksi, pembiayaan, tenaga kerja, dan lain-lain. Tapi globalisasi juga ada dampak positif dan negatifnya sampai sekarang. Salah satu contoh hal yang berpengaruh terhadap globalisasi ekonomi adalah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Dampak perang tersebut menyebabkan terjadinya inflasi tingkat dunia. Benua Eropa menjadi ketergantungan atas biji gandum, minyak dan gas yang berada di Ukraina dan di Rusia. Dan terjadinya lonjakan harga komoditas, lonjakan harga energi, dan supply chain shock. Badan usaha milik negara atau lebih dikenal BUMN mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sampai pimpinannya sendiri kita tahu siapa, tapi bukan itu yang kita bahas, tetapi materinya. Di materi BUMN ini kita lebih dikenali dengan apa itu BUMN, tapi di materi ini kita tidak hanya membahas BUMN saja, tetapi juga membahas koperasi dari jenis koperasi dan menurut fungsinya. Sejarah koperasi di Indonesia, fungsi dan peran koperasi Indonesia sampai lambang koperasi. Sebelumnya di materi BUMN kita juga membahas sedikit mengenai tentang koperasi. Tapi di materi ini kita lebih mendalami tentang koperasi yang dimana di materi BUMN sendiri masih hanya dasar-dasarnya. Tapi di materi ini membahas koperasi lebih rinci dari peraturan di Indonesia sendiri yang telah dibuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan memiliki prinsip tersendiri dari lahirnya undang-undang tersebut. Adanya koperasi juga bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan dengan koperasi sebagai guru utamanya. Dengan adanya koperasi dapat mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kemudian juga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dapat membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, untuk nantinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi juga berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Di materi ini mengenai ekonomi kreatif, kita membahas soal sejarah ekonomi kreatif yang muncul dari seni dan budaya manusia yang telah tumbuh sejak awal peradaban dan berkembang pesat. Bukan membahas soal sejarah saja, tapi juga berbagai macam seperti definisinya menurut para ahli dan pakar bisnis. Kita juga membahas sektor ekonomi kreatif, contoh-contohnya dan berbagai macam mengapa ekonomi kreatif. Tapi yang namanya ekonomi tidak mungkin melesat tinggi saja, pasti ada tantangannya sendiri dari permasalahannya dan tantangannya yang dijelaskan di materi tersebut. Pentingnya ekonomi kreatif bagi perkembangan perekonomian Indonesia secara umum. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide-ide dan berbagai pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dan pengertian ekonomi kreatif adalah konsep yang mengedepankan kreativitas
dan ide dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi di suatu negara dan akhirnya bisa mendunia. Seperti di bidang kuliner, pariwisata, dan fashion. Ekonomi kreatif sangat berperan dalam perekonomian suatu negara, terutama Indonesia, dari dalam hal menciptakan lapangan kerja baru, menambahkan kekayaan intelektual, meningkatkan perkembangan teknologi, dan sebagainya. Contoh yang sudah pernah dilakukan pemerintah Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur di bidang olahraga yang membuat lintasan balap motor bergengsi yaitu MotoGP di Lombok. Tantangan ekonomi Indonesia di tahun 2002 ini dipengaruhi oleh inflasi yang permintaannya terus meningkat, daya beli masyarakat yang terus terkendali Bank Sentral Amerika Serikat yang mengisyaratkan beberapa pengetatan ekonomi dan pengurangan program pemberian aset gejolak mata uang. Lalu skandal properti di Tiongkok raksasa Evergrande juga membuat ekonomi tirai bambu melambat karena Tiongkok sebagai mitra dagang Indonesia diprediksi akan mengalami perlambatan ekonomi mikroekonomi, digitalisasi sektor keuangan. Kemudahan mendapatkan keuangan kerap membuat masyarakat tertipu dan terjerat pinjol atau pinjaman online ilegal. Pariwisata Indonesia karena 2 tahun ini wisatawan mancanegara hanya 1,6 juta orang yang masuk ke Indonesia. Dan di tahun ini KTT akan diadakan di Indonesia dengan membawakan persoalan tentang kesehatan dunia akan membawa manfaat ekonomi Indonesia karena menambahkan konsumsi domestik. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan, terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.